عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahu adzim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang mulia ini, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua hal ini adalah bekal yang terbaik, bekal yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam diri kita selalu ada keimanan dan ketakwaan, sehingga Allah mudahkan kita menuju jalan yang lurus dan masuk surga dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ketika Nabi Musa sudah datang ajalnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat maut kepadanya. Malaikat maut pun datang kepada Nabi Musa dan mengatakan, "Wahai Musa, hari ini telah datang ajalmu." Lalu apa yang dikatakan Nabi Musa? Nabi Musa tidak mengatakan apapun, tetapi Nabi Musa langsung menampar malaikat yang menyerupai manusia itu. Dan sekali tampar, ternyata malaikat itu matanya copot. Lalu malaikat itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Allah, Engkau kirim kepadaku kepada seseorang yang tidak mau mati." Lalu Allah Subhanahu wa taala pun mengembalikan mata malaikat itu dan mengatakan, "Wahai malaikat, kalau Musa tidak mau mati, maka suruhlah Musa untuk meletakkan tangannya di atas kerbau, dan setiap bulu yang menempel di tangan Musa maka baginya 1 tahun." Akhirnya malaikat pun turun kepada Nabi Musa dan mengatakan, "Wahai Musa, kalau memang engkau belum mau mati, maka letakkan tanganmu di atas kerbau, dan setiap bulu yang nempel di tanganmu kamu mendapatkan tambahan 1 tahun." Lalu Nabi Musa mengatakan, "Wahai malaikat, setelah itu apa?" "Setelah bulu-bulu yang telah kamu tempelkan itu setahun itu sudah habis, maka kamu akan mati." Lalu Nabi Musa menjawab, "Wahai malaikat, sekarang lebih baik. Tetapi saya punya permintaan. Ya Allah, matikan aku di dekat Baitul Maqdis dengan jarak lemparan batu darinya." Lalu Nabi Muhammad SAW ketika itu pun mengatakan kepada para sahabat, "Wahai sahabat, seandainya saya di dekat sana, di dekat Baitul Maqdis, insya Allah saya akan menunjukkan kepada kalian di mana makam Nabi Musa itu berada. Dia berada di tepi jalan di dekat Gunung Nil." Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran dari kisah yang saya sampaikan tadi. Dari hadis sahih Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, setiap rasul ketika sudah datang ajalnya, Allah memberikan pilihan. Apakah beliau itu mau meninggal hari itu, atau beliau memilih untuk tetap hidup di dunia. Dan ada riwayat yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah radhiyallahu anha menemani Nabi Muhammad SAW di ajalnya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ya Allah, aku memilih untuk berada di sisi." Itu adalah hadis yang menekankan, yang menguatkan bahwa setiap nabi ketika sudah datang ajalnya, Allah memberikan 2 pilihan: langsung meninggal dunia ketika itu, atau tetap hidup di dunia. Dan yang kedua, kematian itu adalah keniscayaan. Kematian itu adalah kepastian.
Dan kematian itu tidak melihat seseorang itu apakah dia muda atau dia tua, dia perempuan atau dia laki-laki, dia sehat atau dia sakit. Allah tidak melihat seperti itu. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika sudah datang ajal seseorang, maka tidak akan pernah mampu seseorang itu memajukan sedikit pun atau memundurkan sedikit pun. Dan tidak cuma manusia yang akan meninggal dunia, tetapi apapun yang ada di alam ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan musnahkan semua. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua yang ada di dunia ini pasti akan hancur, illa wajhah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pelajaran yang ketiga tadi permintaan Nabi Musa agar beliau mati di dekat Baitul Maqdis. Kita bisa ambil kesimpulan, ambil pelajaran dari itu. Ketika kita masih segar, masih hidup, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kematian yang husnul khotimah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita nanti diangkat nyawa kita sedang Allah ridho. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika nanti kita meninggalkan dunia ini, semua orang akan bersedih. Semua orang akan mengenang jasa kita. Semua orang akan mengenang kebaikan-kebaikan kita. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, ungkapan yang sangat menarik. Ini adalah sebuah doa, ya. Ada sebuah doa yang semestinya kita tidak pernah meninggalkannya. Kapan itu doa itu harus kita baca? Ketika kita sujud. Ada 3. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada Engkau kematian yang husnul khatimah, kematian yang baik. Dan yang kedua, Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, karuniakan kepadaku taubat sebelum datang kematian. Dan yang ketiga adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati ini di dalam agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kita dan memberikan kita hidayah Islam, hidayah yang lurus, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kisah sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak pelajaran dari kisah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan kita sebagai muslimin dan muslimat hingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat jasad kita, mengangkat roh kita, dan Allah Subhanahu wa taala ridho ketika itu kita dimasukkan surga tanpa adab, tanpa hisab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.